Kolose pasal 2, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kolose pasal 2 kembali di sini masih bergabung dengan Kolose pasal 1 perikop yang ketiga, pelayanan dan penderitaan Paulus. Nah, Paulus di sini mengatakan dia mau supaya jemaat di Kolose tahu betapa beratnya perjuangan yang dia lakukan untuk mereka. Jadi untuk menyatakan tidak dengan mudah dia berjuang untuk mereka, tetapi betapa beratnya perjuangan yang dia lakukan untuk mereka bisa mengenal Injil, dan untuk mereka juga yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal Paulus dengan pribadi. Banyak orang biasa cuma melihat dari jauh atau mendengar apa kata orang tentang seseorang. Contohnya kita mendengar cerita tentang seseorang, tetapi kalau kita tidak mengenal secara pribadi dengan dekat, kita bisa salah kenal orang itu. Kita cuma mengenal hanya karena kata orang, cerita orang, atau berita yang disampaikan mengenai orang tersebut. Tetapi saat kita sudah menjalin hubungan yang lebih intim, lebih akrab, kita akan lebih mengenal orang itu secara pribadi. Mungkin kalau dari jauh kita lihat seseorang itu cerah ceria, selalu ketawa, karena kita cuma lihat dari luar. Tetapi saat kita sudah mulai dekat dengan dia, ternyata ada banyak luka yang dia simpan di dalam hatinya. Kita baru lihat ternyata dia bersuka cita karena dia tahu Tuhan sumber sukacitanya. Sekalipun ada banyak pergumulan hidup, ada banyak ujian kehidupan yang dilewati. Nah, seperti ini yang Paulus mau katakan untuk jemaat di Kolose, di Laodikia, dan untuk semuanya, supaya nantinya bisa mengenal Paulus pribadi. Jadi untuk bisa mengenal seseorang secara dekat, kita jangan jaga-jaga jarak, tetapi perlu mengusahakan, perlu ada usaha. Nah, ini Paulus lakukan usaha supaya jemaat di Kolose bisa mengenal dia lebih dekat secara pribadi. Nah, tujuannya adalah supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Jadi tujuannya adalah Paulus rindu supaya mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian saat mereka sudah bersatu dalam kasih dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Rahasia Allah yaitu Kristus itulah yang tersembunyi, sebab di dalam Dialah, di dalam Kristuslah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi siapa yang mau mencari hikmat, siapa yang mau mencari pengetahuan, carilah di dalam Kristus, karena di dalam Kristuslah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Jadi kalau kita mengerti dan mengenal Yesus secara pribadi, maka keyakinan, pengertian, rahasia-rahasia akan dibukakan kepada kita, sehingga kita tidak cepat terpengaruh atau terperdaya dengan kata-kata indah yang dikatakan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa terkecoh dengan orang-orang yang kelihatannya bermanis-manis di mulut,
mengajak kita, tetapi di baliknya itu ada rencana yang jahat. Seperti itulah iblis. Dia bisa datang dengan tipuan-tipuan yang begitu baik. Dia datang dengan kata-kata yang manis, tetapi itu untuk memperdayakan orang-orang yang tidak mengenal dengan benar gembalanya, itu Yesus. Jadi kalau kita mengenal Yesus sebagai gembala kita akan kenal suaranya. Yesus berkata bahwa domba-dombaku mengenal suaraku. Nah, bagaimana kita bisa kenal suara gembala kita? Dengan mendengarnya dengan rutin. Terus-menerus mendengar suaranya, kita akan kenal suaranya, cara bicaranya. Jadi biarpun ada orang lain yang mencoba meniru suaranya, kita tidak akan terkecoh, tidak akan terperdaya. Nah, seperti ini yang mau disampaikan Paulus. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Jadi Paulus mengatakan, aku tidak bersama-sama dengan kamu, tetapi dalam roh aku selalu bersama-sama dengan kamu. Dan pastinya mereka bisa nangkap juga bagaimana Paulus selalu mendoakan, merindukan mereka. Dan Paulus di sini dia melihat dengan sukacita bagaimana jemaat di Kolose tertib hidupnya, dan bagaimana iman mereka teguh di dalam Kristus, tidak terperdaya oleh kata-kata indah dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kita pindah ke perikop yang pertama dari Kolose pasal 1, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, setelah tadi dia katakan bagaimana Paulus rindu supaya mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Nah, di sini Paulus sesudahnya mengatakan bahwa kamu telah menerima Kristus. Jadi dimulai dengan menerima Kristus, mempercayai Yesus. Jadi menerima Kristus artinya mempercayai Dia dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, dan mempercayai Dia yang menuntun kita melalui Roh Kudus. Nah, ini setelah kita menerima Yesus, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, ada karenanya dimulai dengan telah menerima Kristus Yesus. Karena itu ada poin-poin, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Poin pertama, saat kita telah menerima Yesus, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Artinya enggak hari ini saja kita dalam Dia, besok bilang ya enggak apa-apa, aku keluar sedikit, tidak hidup dalam Kristus, saya tidak ikut lagi perintahnya hari ini, besok lagi deh saya ikut perintahnya. Tidak seperti itu. Hendaklah, haruslah hidup kita tetap di dalam Dia. Di dalam Dia artinya Dia yang tuntun kita melalui Roh Kudus untuk berjalan ke kiri, berjalan ke kanan, mau lurus, mau kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, hidup kita tetap di dalam Dia setiap hari. Itu hendaklah yang pertama. Yang berikut ayat 7, hendaklah yang kedua. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi setelah kita menerima Yesus Kristus, hidup kita tetap di dalam Dia. Kita tidak boleh tinggal begitu saja, kita harus berakar. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kita menancapkan akar kita, karena akar itu fungsinya mencari sari-sari makanan, air di dalam tanah. Nah, seperti itu saat kita berakar di dalam Dia, kita cari sampai kedalaman-kedalaman, mencari wajahnya, mencari kehendaknya, mencari asupan-asupan firman daripada Dia. Itu fungsi akar yang mencari. Nah, saat kita berakar di dalam Dia itu dan dibangun di atas Dia. Dimulai dengan akar, ada fondasi di dalam baru bisa dibangun. Kalau tidak ada fondasi, tidak ada akar, mau dibangun seindah apapun itu bangunan roboh. Tetapi saat ada akar, kita berakar di dalam Dia, kuat di dalam Dia, kita akan dibangun di dalam Dia, di atas Dia, di atas Kristus,
yang adalah fondasi, yang adalah akar di sana akan menolong kita untuk bertumbuh. Jadi itu hendaklah yang kedua. Hendaklah yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saat kita telah menerima Yesus, kita hidup kita tetap di dalam Dia, kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, maka hendaklah kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Artinya bisa sekali kita tidak teguh atau malah merosot, menurun, tetapi di sini kita harus bertambah teguh di dalam iman. Di dalam iman yang kita tidak boleh menyerah, tetapi semakin teguh. Iman yang mana? Iman yang telah diajarkan Paulus kepada jemaat di Kolose dan kepada kita hari ini. Dan hendaklah yang keempat adalah hati kita melimpah dengan syukur. Jadi ada 4 hendaklah yang Paulus sampaikan di Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 ini. Jadi akhirnya hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Seharusnya saat kita telah terima Yesus, kita ikuti step by stepnya, hidup di dalam Dia, tetap hidup dalam Dia, berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Pasti hendaklah yang keempat itu, hati kita akan tetap melimpah dengan syukur. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, kita akan terus bersyukur. Seperti Paulus sudah mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan segala filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini aware, kita disuruh untuk aware, berhati-hati, berjaga-jaga supaya jangan ada yang menawan kita dengan filsafatnya yang kosong. Artinya di sekitar kita bisa sekali ada yang menawan kita dengan filsafat yang kosong dan palsu, yang mana itu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi kita perlu mulai sensitif saat kita terus dibangun di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, kita akan semakin dibukakan yang mana filsafat yang kosong, yang mana filsafat yang palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Kalau sebelumnya kita ikut aja, ada ini ajaran nenek moyang, kita harus taat ini, kita ikut saja karena belum mengerti kebenaran. Tapi saat kita sudah semakin mengerti kebenaran, maukah kita nantinya menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia? Menyenangkan ajaran-ajaran nenek moyang dari orang tua kita, atau kita mau ikut apa ajaran Tuhan, ajaran Kristus dalam hidup kita? Ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam segala secara jasmani. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Kristuslah berdiam secara jasmania, di dalam Yesus itu berdiam secara jasmania di dalam hidup kita ya, seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi kalau kita tahu bahwa kita telah menerima Kristus Yesus, di ayat 6 dan 7 tadi keseluruhannya 4 kata hendaklah itu, kita percaya bahwa saya telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi di atas semua pemerintah dan penguasa ada Kristus di sana. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi ini sunat yang dilakukan bukan dengan sunat yang dikatakan dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Sunat Kristus yang bagaimana? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kalau sunat manusia dipotong, itu cuma dilakukan untuk laki-laki juga ya. Tetapi untuk sunat Kristus untuk semua, terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kita tinggalkan
bagian-bagian tubuh yang berdosa, mulut kita yang selama ini hanya mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata yang tidak memberkati, mulai kita tanggalkan itu. Bukan artinya kita potong mulut kita, tetapi kita potong mulut yang lama, kita ganti dengan mulut yang penuh berkat, mulut yang bersyukur, mulut yang berkata-kata dengan mazmur dan pujian. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi karena dengan Dia kita dikuburkan dalam baptisan, kita dimulai untuk penanggalan akan tubuh yang berdosa itu dilakukan dengan aksi dikuburkan dalam baptisan, supaya semua kehidupan lama kita, dosa-dosa kita kubur dalam baptisan, dan di dalam Kristus bersama dengan Dia nantinya kita turut dibangkitkan oleh kepercayaan kita kepada kerja kuasa Allah. Kita perlu percaya kerja kuasa Allah dalam hidup saya. Dengan dibaptis, semua dosa-dosa saya dikubur bersama-sama, dan saat saya keluar dari baptisan, dari air, di sana saya adalah pribadi yang baru, manusia yang baru. Tetapi dalam pengerjaannya ada pengerjaan-pengerjaan yang kita perlu kerjakan untuk menanggalkan manusia lama yang sudah puluhan tahun kita hidupi. Dengan kuat kuasa Tuhan kita percaya kepada kerja kuasa Allah, Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita juga tahu ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu Dia tiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yesus sudah memakukan segala surat-surat hutang kita, hutang dosa kita, semuanya sudah dipakukan Yesus di kayu salib. Dia sudah menghapuskan surat hutang kita, dan yang harusnya kita perlu bayar begitu banyaknya hutang dosa kita, tetapi Yesus sudah memakukan semuanya itu di atas kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi jangan takut penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, semuanya sudah dijadikan tontonan, sudah dilucuti oleh Kristus akibat dari ketaatannya dan kerendahan hatinya, yang mau menyerahkan haknya, mengosongkan dirinya, rela mati taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah memberikan kepada Dia nama di atas segala nama, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan, dan segala yang bernama sujud dan tunduk di bawah nama Yesus. Perikop berikut, carilah perkara yang di atas ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi ini diajarkan tentang jangan membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Jadi kan ada begitu banyaknya aturan-aturan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini Rasul Paulus mengajar supaya jangan sampai kamu membiarkan dirimu dihukum karena saya makan ini, saya tidak makan ini, saya minum ini. Aturan-aturan yang banyak terjadi, tetapi itu karena filsafat dan ajaran turun-temurun yang dipercayai. Kenapa sebelumnya Paulus bilang hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Karena kita tahu bahwa ia telah melucuti segala pemerintah, penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi kita tidak usah lagi terintimidasi dengan
apa kata orang, oh ya makanan ini, makanan itu. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati, dan kita berkati makanan dan minuman untuk setiap hal yang kita masukkan ke dalam tubuh kita kuduskan senantiasa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, dikatakan juga janganlah biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri. Artinya sudah menang, tetapi ternyata kemenangan itu bisa digagalkan kalau ada orang-orang yang pura-pura merendahkan diri, datang beribadah, dan kita malah jatuh karena ngikutin cara mereka, karena kita lihat oh merendahkan diri baik, beribadah kepada malaikat-malaikat, berkanjang pada penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Tetapi yang paling utama kita harus melihat berpegang kepada siapa orang itu, berpegang teguh kepada kepala. Kita tahu bahwa kita perlu berpegang teguh kepada kepala kita, yaitu Kristus, di mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Kepala kita adalah Kristus, dan kita berdiri bersama-sama. Kepala kita apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan, apa yang diteladankan kepada kita. Ayat 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, mati di dalam baptisan, seperti tadi di ayatnya yang ke-12. Jadi apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Jadi supaya kita bebas dari roh-roh dunia, kita harus mati bersama dengan Kristus. Mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jadi saat kita telah mati bersama Kristus, hidup kita tidak lagi di dunia ya. Ini yang Paulus juga katakan, kami memang masih hidup di dunia. Betul, kita masih hidup di dunia, tetapi cara berpikir kita, mindset kita tidak serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2, di situ Paulus juga sudah mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Jadi saat kita hidup di dalam Kristus, kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Kita bebas dari roh dunia, dan kita tidak menaklukkan diri lagi kepada rupa-rupa peraturan yang ada, peraturan yang tidak berasal dari Tuhan. Ayat 21, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup di dunia. Amin. Jadi ini Paulus sudah mengajak untuk berhati-hati supaya kita tahu kemana kita perlu ikut, apa ajaran yang kita perlu teladani. Nah, di dunia ini begitu banyak ajaran yang ada sekarang ini. Kita perlu terus berjaga-jaga, perlu peka, karena mungkin kelihatannya orang datang yang seperti dikatakan tadi, datang dengan pura-pura merendahkan diri, pura-pura beribadah, tetapi saat kita menancapkan kepercayaan kita terus hidup di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita, hati kita senantiasa melimpah dengan syukur, maka segala tipu daya tidak akan membuat kita terkecoh. Kita tidak akan membiarkan diri kita untuk digagalkan lagi kemenangan-kemenangan kita, untuk mati bagi daging, untuk sangkal diri, pikul salib setiap hari tidak akan digagalkan lagi saat kita terus menghidupi ayat 6 dan ayat 7 dari Kolose 2 pada hari ini yang kita baca. Jadi mari kita, saat kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia, hendaklah kita tetap berakar di dalam Dia, dan hendaklah kita dibangun di atas Dia, hendaklah kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita, dan hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.